Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Udatul Munazaro dari kelompok 3. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 8, yaitu tentang kecurangan fraud pada bank syariah. Ada 4 poin yang dibahas dalam materi ini, yaitu yang pertama pengertian dari fraud, yang kedua jenis dan bentuk fraud pada bank syariah, yang ketiga faktor-faktor penyebab dari fraud, dan yang keempat strategi anti fraud untuk bank umum dan sanksi yang akan dikenakan. Baik, yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian dari fraud. Fraud merupakan usaha seseorang yang memperkaya dirinya sendiri melalui penyalahgunaan atau penyimpangan yang dilakukan dengan cara disengaja terhadap aset perusahaan dengan menggunakan kedudukan jabatannya. Semakin berkuasa atau berkedudukan seseorang, semakin mudah untuk tergoda dalam melakukan penyimpangan, karena pelaku merasa mempunyai hak untuk menggunakan aset perusahaan yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, mengenai jenis dan bentuk fraud pada bank syariah. Yang A, pemanipulasian terhadap laporan keuangan oleh mudhorib. Yang B, kerjasama antara karyawan bank syariah dengan nasabah. Yang C, penggelapan dan pembobolan tabungan pelaku. Yang D, murabahah bil wakalah. Yang E, telat membayar atau tidak melunasi pembiayaan pada akad murabahah. Yang F, pemanipulasian harga pokok barang oleh bankir pada akad murabahah. Dan masih banyak jenis dan bentuk yang lainnya. Ketiga, faktor penyebab dari fraud. Yang pertama, dikarenakan keserakahan. Yang kedua, adanya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, kebutuhan. Yang keempat, pengungkapan. Dan yang terakhir, strategi fraud untuk bank umum dan sanksi yang akan dikenakan. Yang pertama, strategi yang dilakukan yaitu dengan pencegahan, mendeteksi, investigasi, pelaporan dan saksi, pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti fraud yang efektif, bank wajib memperhatikan paling sedikit yang pertama kondisi lingkungan intern dan ekstern, yang kedua kompleksitas kegiatan usaha, yang C jenis potensi dan resiko, yang D kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. Dua, sanksi yang dikenakan yaitu penurunan tingkat kesehatan bank. Yang kedua, larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru. Yang ketiga, pembekuan kegiatan usaha tertentu. Dan yang terakhir, larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak lembaga jasa keuangan. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.